warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah, dan yang berbahagia seluruh mitra Radio Azam dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kembali kita bersua dalam rangkaian kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan 2021 Miladiah, di acara tausiah menjelang berbuka yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Kabupaten Karimun. Untuk jemaah yang berada di rumah dapat juga menyaksikan dan menyimak tausiah ini melalui Maulana TV di channel 6. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Semoga pada sore hari yang berbahagia ini, kegiatan tausiah menjelang berbuka dengan majelis ilmu yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat ring salam senantiasa kita hadiahkan kehadirat junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shaimin was shaimat yang berbahagia, pada sore yang mulia ini Rabu 16 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 28 April 2021 Miladiah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Wahab Sinambela, yang insya Allah akan bersama kita menemani waktu kita menjelang berpuasa dengan tema tausiah pentingnya menuntut ilmu. Apa kabar Tad? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Ustadz ini memang nampak sehat terus kalau saya lihat. Alhamdulillah. Selalu gagah selama Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Tad, tema kita menuntut ilmu. Mungkin ini masih lebih umum ya. Mungkin Ustadz akan lebih mengkhususkan pada yang bab seperti apa. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Ustadz. Tafadhol. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan as-saimin wa saimat, jamaah Masjid Agung Karimun rahimakumullah, serta pemirsa Maulana TV dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam waktu yang lebih kurang 20 menit ke hadapan, kita berbincang sejenak tentang zakat, tentang zakat sebagai usaha kita untuk memperbaiki dari tahun ke tahun kualitas pelaksanaan zakat. Karena walau bagaimanapun, zakat ini telah ditempatkan Allah di antara tiang-tiang penting di dalam agama ini. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jadi zakat ini masuk dia di dalam Ramadan nih, salah satu dari jenis zakat itu sendiri, yakni zakat fitrah. Namun kedudukan hukumnya tidak selalunya kita hanya berbicara zakat fitrah, melainkan zakat mal juga kedudukan hukumnya. Kali ini menyesuaikan dengan waktu kita yang ada, kita hendak membincangkan sedikit tentang posisi kewajiban seseorang muslim itu dalam pelaksanaan zakatnya. Seperti telah kita mulakan pembahasan ini sebelum ini, namun untuk menyambungkan pembicaraan itu kita ulangkan sedikit. Kewajiban itu dibebankan Allah sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat.
Kewajiban itu akan kita lihat dalam susunan fuqaha sehingga kita dengan mudah mengamalkannya, tak lagi mengupas sendiri-sendiri melainkan sudah dikupas oleh ahlinya, yakni Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sudah mengupasnya, kita tinggal membaca, memahami dan mengamalkan. Jadi urusan zakat ini, fitrah ini yang sudah mulai masuk masa pembayarannya, itu kewajibannya atas orang yang merdeka mulai sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan, dia masih hidup di akhir Ramadan dan dia masih ada mendapat hidup di awal Idul Fitri. Jadi ukuran orang wajib membayar zakat fitrah bukan kaya, miskin, fakir, bukan. Jangan dipakai itu kepada pembayar. Penerima baru pakai itu. Kalau pembayar, siapapun orangnya yang hidup di dalam Ramadan sekejap saja dan hidup di dalam Syawal sekejap saja, wajib membayar zakat fitrah. Jadi ada baby misalnya lahir dia beberapa menit sebelum maghrib pada malam hari raya, kemudian meninggal dia beberapa menit setelah maghrib pada malam hari raya, baby ini wajib kita bayar zakat fitrahnya. Jadi sekali lagi natijahnya, jangan jadikan ukuran orang yang wajib berzakat fitrah itu fakir atau miskin, bukan. Tetapi orang yang hidup dan penanggung nafkahnya mampu membayar lebih dari makanan pokok satu hari satu malam. Lebih dari bekal makanan pokok satu hari satu malam. Jadi fakir macam mana pun sudah tersedia makanan pokok sehari semalam, wajib membayar zakat fitrah. Oke. Yang kedua yang perlu, ini masalah hukum, kadang-kadang hukum itu pahit, kadang-kadang manis. Yang pahit pun kita sampaikan karena hukum kan. Yang keduanya, ibu yang mempunyai anak zina. Ada ibu punya anak zina. Kewajiban membayar zakat fitrahnya pada suamikah, pada istrikah? Jawabannya pada istri. Itu yang sedang dibincang ya. Tapi sebabnya orang itu jadi punya anak zina tak kita bahas lagi. Itu dosa itu obatnya taubat kan? Dosa itu obatnya taubat. Apa sebabnya tak kita bincang. Kemudian yang berikutnya, atas setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta perbelanjaan sehari semalam Idul Fitri, itu batas orang yang diwajibkan. Sudah kita bincang di awal tadi. Siapapun orangnya, muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, apa sahaja statusnya, asal sudah ada bekal sehari semalam hari raya, maka sisanya itu wajib membayar zakat fitrah. Kemudian ukuran zakat fitrah ini menjadi penting dibincangkan kembali. Tujuannya kita luruskan niat lah supaya tidak berniat menyakiti orang, mengganggu orang, tidak. Niatnya menyampaikan apa yang diturunkan Allah di dalam agamanya ini, di dalam Al-Quran dan hadis yang sudah difahami oleh Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita tinggal buka kitab mereka, kita akan jumpa benda. Nah itu ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan ialah 1 sa' makanan pokok negeri setempat. 1 sa' makanan pokok negeri setempat. Siapa cakap? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab. Namun Imam Abu Hanifah Hanafi mengizinkan, diterangkan dulu 1 sa' makanan pokok ini. 1 sa' makanan pokok ini sudah ditransfer ke bahasa kita, ke istilah kita, 2,7 ons makanan pokok kita. Makanan pokok kita apa? Beras. Maka 2,7 ons atau 2,6 ons beras kita. Itulah dia zakat fitrah. Namun Imam Abu Hanifah Hanafi mengizinkan boleh membayar tidak pakai makanan pokok. Kalau mesti makanan pokok, awalnya semua sepakat. Awalnya semua Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, makanan pokok.
Kalau kita tinggal di negeri yang makan sagu, sagu lah. 2 kilo 7 ons sagu. Kalau kita tinggal di negeri yang makan gandum, gandum lah. 2 kilo 7 ons gandum. Kalau kita tinggal di negeri yang makan roti, jagung, makan kurma, 2 kilo 7 ons negeri mereka. Itu hukum asal awalnya. Sepakat semua mazhab. Nah, memberi keringanan Imam Abu Hanifah boleh membayar zakat fitrah itu tidak dengan makanan pokok, pakai duit boleh. Oke, ya. Tapi duit itu seharga makanan sebanyak harga makanan pokok Nabi. Bukan sebanyak harga makanan pokok negeri masing-masing. Kan kalau sebanyak harga makanan pokok Indonesia berarti seharga 2 kilo 7 ons beras. Kalau seharga makanan pokok Sulawesi, Kalimantan apa yang makan sagu? Jagung berarti 2 kilo 6 ons jagung. Bukan. Baca balik kitabnya, rujuk balik, jangan sembarangan membuat tafsir. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah adalah boleh pindah dari makanan pokok Anda kepada duit. Tapi pindahnya ke harga, ke duit, seharga. Tapi bukan seharga makanan pokok Anda, seharga makanan pokok Nabi di zaman Nabi. Ini yang harus digarisbawahi. Supaya kualitas, kita ini kan niatnya tadi memperbaiki kualitas dari tahun ke tahun. Kalau tahu benda itu tak sah, kenapa itu dikerjakan dari tahun ke tahun? Kalau tahu benda itu batal, kenapa tak diperbaiki? Kan? Nah, itu harus menjadi PR kita bersama, seluruh masyarakat Karimun khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya. Mari kita cermati, kita tengok balik kitab-kitab kita dengan kepala dingin, kita sembunyikan keegoan kita. Kadang-kadang kita kan di kampung tu dituakan ulama, didengarkan fatwa apa kita, patuah kita. Tapi dalam bab ini rupanya selama ini tak kita periksa di kitab. Lalu ketika diingatkan ini, rakyat masyarakat kita, jamaah kita pun sudah tahu benda ni. Namun kita tak mau membuka kitab, tak mau mengubahnya ini. Sehingga tak berubah-berubah di kampung kita tu perkara ni. Maka ketika dibuka besok mahkamah Allah tentang sah atau tidak sahnya zakat di kampung tu, siapa yang bertanggung jawab? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran menyuruh bertanya kamu kepada ustaz, kepada ulama, kepada orang yang lebih tahu. Hei orang ramai, bertanya kamu kepada ulama, kepada ustaz. Maka kitalah besok yang bertanggung jawab dengan perkara ini. Kita dalam arti para ustaz lah besok yang bertanggung jawab dengan perkara ini. Oleh karenanya, kita pasang dulu pertama niat kita bersama-sama. Tak ada kecuali. Kita pasang dulu niat kita. Kita berniat memang betul-betul berkeinginan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita memang ingin memperbaiki kualitas ibadah kita. Wabil khusus dalam bab ini. Jadi yang nombor 5 ni yang ingin kita simpulkan di sini. Boleh membayar zakat fitrah tidak dengan beras seperti makanan pokok orang Indonesia boleh. Tetapi dengan uang boleh, namun uang seharga makanan pokok di zaman Nabi. Apa di zaman Nabi makanan pokok? Kurma dan gandum halus. Makna gandum halus di zaman Nabi, tuan-tuan, bukan macam gandum halus di swalayan kita. Gandum halus di swalayan kita itu tepung habis. Apa namanya itu? Tepung halus, habis. Gandum halus di zaman Nabi, tepung gandum itu ditumbuk sebesar beras. Jadi kalau ditanam macam-macam beras juga. Itu gandum halus. Di kitab Imam Abu Hanifah silakan seharga itu atau seharga
kurma. Pilih. Seharga itu bendanya mesti ada. Ketika bendanya tak ada sekarang, karena tak dimakan orang jenis itu sekarang, di negara mana pun tak ditemukan, ketika bendanya tak ada, yang ada tinggal satu. Apa yang satu? Kurma. Maka orang yang mau membayar zakat fitrah dengan duit, silakan bayar dengan seharga 2 kilo 7 ons kurma. 2 kilo 7 ons kurma. Atau kalau dibuang ihtiyat, paling sikitnya itu 2 kilo. Imam Syafi'i di situ membuat ihtiyat. Kalau dibuang ihtiyat artinya jaga-jaga, daripada gara-gara sikit nanti kurang jadi tak sah, bagus dilebihkan. Itu ihtiyat. Kalaupun dibuang ihtiyatnya paling sikit 2 kilo. 2 kilo kurma, seharga 2 kilo kurma, bukan seharga 2 kilo beras. Ini yang harus difahami oleh muzakki, orang yang hendak berzakat, atau amil, orang yang bertugas menjadi petugas zakat. Harus difahami. Ketika datang orang bawa duit, saya nak berzakat, pakai duit je lah. Okey, berapa ini? Oh, ini seharga 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on apa? Oh, beras. Tak bisa. Tak ada kitab yang mengizinkan awak. Siapa besok yang membacking awak? Yang ada 2 kilo 7 ons kurma, bukan beras. Inilah yang saya maksud tadi, perkara yang memerlukan ketenangan berfikir. Jangan emosi dulu kan, nanti benda ini tak jadi selesai. Sama dengan rakaat tarawih antara 23 dengan 8. Jangan emosi dulu kan. Kalau emosi awak dulu kan, yang ada adalah ini masa satu tak punya dalil, satu punya dalil. Tengok di kota-kota mana-mana berimbang, bahkan lebih banyak lagi silaban. Masa dikatakan silaban tak punya dalil? Begitulah bertahannya kebatilan kalau awak mendahulukan emosi. Tapi kalau awak mendahulukan hukum, Anda akan dengan sukarela membuka kitab-kitab bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Karena memang mereka inilah orang yang paling faham Islam. Anda faham pun takkan sepaham orang ni. Kalau sepaham orang ni silakan mazhab kelima. Ditulis Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya. Barang siapa yang merasa ilmunya setara dengan orang ni, maka umumkanlah diri Anda mazhab yang kelima di dunia. Barang siapa yang merasa ilmunya di bawah orang ni, maka ridalah Anda mengikut hasil kupasan orang. Karena memang perintah Al-Quran begitu. Bertanya kamu kepada ahlinya. Kalau kita rasa kita setara dengan keahlian kita dengan ini, wajib berfatwa. Tak boleh bertanya kepada orang. Tapi kalau di bawah ini, wajib bertanya ke orang. Kembali, mengingat keterbatasan waktu. Yang kelima ini adalah ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan ialah 1 sa'. 1 sa'. Makanan pokok negeri setempat. Kata siapa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kemudian fatwa yang berikutnya, Imam Abu Hanifah memberi keringanan, boleh silakan bayar dengan uang seharga makanan pokok yang ada di masa Nabi, yakni gandum halus, makna halus bukan tepung, gandum yang sudah dikerat sehingga sebesar beras, atau khurma atau tamur. Tamur artinya bahasa Arab itu kurma kering. Kalau rutab artinya kurma basah. Kalau anbar artinya kurma yang cukup tua tapi belum dikeringkan lagi. Yang biasa dijadikan makanan pokok dan memang tahan disimpan lama itu ialah tamur, kurma yang sudah dikeringkan. Itu kalau di Indonesia sekilo berapa itu? Yang sedang-sedang, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Kurma sedang-sedang. Katalah 1 kilo berapa? 50.000. 50.000. 50.000 kali 2 kilo 7 ons berapa? 100
135. 135.000 satu zakat fitrah. Satu orang yang hendak dizakati fitrah. 135.000. Kalau 2 kilo 7 ons beras, berapa duitnya itu? 135.000 kah? Tak. 2 kilo 7 on beras paling mahal 25.000. Kalau hei para petugas zakat, kalau Anda umumkan bersama-sama ini ke masyarakat, maukah masyarakat itu berbondong-bondong, berduyun-duyun membawa zakat fitrahnya dalam bentuk duit? Something wrong. Pikirkan. Tinggal kalau begitu, tinggal masalah kita tinggal satu lagi. Mampukah kita mencakapkan ini? Para ustadz, para ulama, pengurus zakat terutama, maukah kita mencakapkannya? Atau mampukah kita? Jawabannya, jangan pergi kemana-mana. Periksa kitab 4 orang. Kalau mata hati awak, mata kasar dan mata dalam awak yang melihatnya tertulis di sana, Anda pasti mampu. Kalau hanya dengar-dengar dari orang, mungkin saja Anda tak mampu. Jangan-jangan itu kata Sinambela saja itu. Ustaz lain tidak. Tunggu. Masing-masing. Oleh karena itu majelis ini kita harapkan, hai para ustaz, mari kita periksa kembali. Mari kita teliti kembali, mari kita baca kembali. Kita ini tempat salah, tempat silap, tempat lupa. Al-khata' wan nisyan sifatan lil insan. Salah, lupa itu 2 sifat yang Allah letakkan pada manusia. Kita manusia, jadi mungkin kita selama ini tersalah, mungkin kita selama ini tersilap, mungkin kita selama ini terlambat, mungkin kita selama ini cuai, dan seterusnya. Itu yang kelima. Ukuran zakat fitrah 1 sa' dalam semua mazhab wajib dibayarkan zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok negeri setempat, semua mazhab kecuali Imam Abu Hanifah mengizinkan sila bayar dengan uang tapi seharga makanan pokok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya hari ini, siapapun yang ingin membayar zakat fitrahnya pakai duit seharga bukan 2 kilo 7 ons beras tapi 2 kilo 7 ons kurma. Itu yang tak enak tuh, kurmanya itu yang tak enak tuh. Boro-boro 2 kilo 7 on kurma. Kita niat kita nak murah saja ini. Baik, yang keenam. Masih ada waktunya lagi. Masih. Yang keenam, wajib membayarkan fitrah mayit sebelum harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Wajib membayarkan zakat fitrah mayit sebelum harta mayit itu dibagi-bagi ahli waris. Artinya, begitu meninggal ayah kita, mak kita anak beranak, anak-anaknya ini kena fikir ke belakang. Ini dulunya ayah kami ini ada tak zakat fitrahnya yang terabaikan, tak dibayar. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, saling tanyalah. Kerabat-kerabat dia ditanya, kawan-kawan sebaya dia ditanya. Wajib dibayarkan. Diambil dari harta peninggalannya, sisanya nanti itu yang dibagi secara faraid. Sampai di sini jamaah sekalian, karena memang dilarang membayar zakat fitrah pakai duit seharga beras, bahkan yang disuruh seharga kurma, karena benda itu benda yang amat susah. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan itu. Waalaikumsalam. Fidyah itu wajib dibayar bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan lantaran membela anak yang dikandungannya atau sudah lahir menyusuinya. Takut dia anaknya sakit, bukan takut badannya sakit, anaknya sakit. Dia wajib qadha dan fidyah.
Fidyah itu ukurannya seperempat zakat fitrah. Atau dengan kata lain, zakat fitrah belah empat. Kalau 2 kilo 7 ons bagi 4 berapa? Kira-kira 6 ons. 6 kali 4, 24. 7 ons, gitulah ya. Nah, 6 ons, 7 ons. Itu fidyah 1 hari puasa yang ditinggal. Beserta wajib mengqadha. Tapi kalau orang tak mampu puasa lantaran tuho, lemah, renta, penyakit menaun, tak mungkin puasa, ini semuanya tak wajib qadha, hanya wajib fidyah sahaja. Oke, wajib fidyah sahaja. Jadi fidyah seperempat zakat fitrah. Cara bayarnya pun dengan makanan pokok negeri setempat macam yang kita bincang tadi. Tak boleh bayar fidyah pakai duit. Sepanjang ada lagi makanan pokok untuk kita beli. Dan ada lagi penerima duit. Kalau tiba besok di satu waktu. Dari tepi ke tepi kampung. Tak ada yang mau menerima beras. Menerima duit mau. Fakir miskin dah kita datangi. Tolong terima beras saya ni. Saya nak bayar zakat fitrah. Oh tak mau. Duit mau. Ada tak fakir miskin begitu? Tolong terima zakat fitrah saya ni. Saya nak membayar zakat fitrah. Apa dia? Beras. Tak mau. Kalau duit mau. Ada tak? Fakir miskin begitu? Tak ada. Kalau masih ada penerima, wajib memberi dengan makanan pokok gitu. Kalau nak mengubahnya ke duit, seharga, bukan seharga beras, tapi seharga kurma. Fidyah seperempat zakat fitrah. Seperempat zakat fitrah. Puasa Ramadan yang ditinggal tahun lalu sehingga masuk Ramadan sekarang belum diqadha, wajib qadha dan wajib fidyah. Terima kasih. Itu saja jawaban dari soalan. Oke, mungkin kalau mau dipertanyakan cukup banyak Pak Ustadz ya. Cuman waktu kita ini agak terbatas karena kita berbatas untuk menjelang berbuka. Memang kalau dilanjutkan mungkin berkembang pertanyaannya. Insya Allah permisa dapat kita cukupkan. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah Masjid Agung Khairul kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustamin mustamiyat rahimakumullah. Mitra Radio Azam dimanapun Anda berada, sebelum saya tutup kajian pada sore hari ini, kami atas nama Panitia Semarak Ramadan Masjid Agung Kabupaten Karimun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Miladiah mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat, mustamin mustamiat, mitra Radio Azam yang berbahagia. Sambil menunggu waktu berbuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Nurul Khairani. Akhir kata saya Muhammad Yatim bersama Al-Mukarram, Ustaz Wahab Senambela. Mohon pamit undur diri. Jika ada salah, silap, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, serta mentaati himbauan dan anjuran pemerintah, serta para ulama. Semoga Allah segera angkat wabah pandemi global ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين صدق الله العظيم